Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel resmi kebun berkah, di mana di dalam channel ini menginformasikan terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, kegiatan dan produk-produk dari petani-petani, terutama petani yang sudah bergabung di dalam kebun berkah. Sahabat kebun berkah, kali ini alhamdulillah kita jumpa lagi ya di dalam seri budidaya tanaman. Kali ini akan membicarakan budidaya pohon jati putih, atau nama latinnya adalah Gmelina arborea. Adapun narasi di dalam budidaya pohon jati putih ini diambil dari beberapa literatur. Antara lain adalah yang disusun atau ditulis oleh Azmi Ulum di tahun 2020 yang diupload di situs www.ciri-ciri-pohon.com, cara budidaya pohon jati putih Gmelina. Dan yang satu adalah yang kami ambil dari situs www.ilmubudidaya.com, cara budidaya pohon Gmelina arborea, yang diposting oleh Uma di tahun 2018. Adapun backing video diambil atau bersumber dari beberapa channel YouTube yang semuanya akan kami tulis di deskripsi video di bawah ini. Jadi jangan lupa sahabat kebun berkah untuk menonton, menge-share dan subscribe agar channel ini lebih bermanfaat lagi. Dan mudah-mudahan channel ini juga merupakan sarana untuk memasarkan produk-produk petani kebun berkah. Jadi jangan lupa ya untuk memborong, membeli hasil-hasil budidaya dari petani-petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita mencoba mengenal Gmelina ya. Gmelina dengan nama lokal jati putih atau latinnya tadi adalah Gmelina arborea, merupakan pohon penghasil kayu yang produktif. Tetapi selain itu ternyata bukan hanya kayunya yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga daunnya. Terkadang masyarakat di pedesaan, di Gunung Kidul katakanlah, memanfaatkan daun jati putih ini sebagai bahan pakan ternak ya. Tanaman jati putih merupakan tanaman pendatang dari negeri India, Bangladesh dan Myanmar. Masyarakat di negara tersebut menyebutnya dengan nama gumadi atau gamar atau yemane. Para pedagang Hindu yang datang ke Pulau Jawa tahun 1500-an mulai membawa bibit tanaman ini dan menanamnya. Sahabat kebun berkah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan budidaya jati putih ini, mari kita dengarkan, mari kita lihat sifat-sifat unggul dari pohon jati putih. Sejak ditanam dalam bentuk biji, pohon jati putih jika berada pada tanah yang tepat
akan tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan meninggi dan membesarnya, diameter batang akan terasa sekali pada umur 1-3 tahun. Dalam waktu sekitar 7-15 tahun sejak ditanam di lahan, kayu pohon jati putih mulai bisa dipanen. Namun bila akan menunggu lebih lama lagi, pohon bisa tumbuh tinggi sampai dengan ketinggian 20 meter untuk yang berumur belasan tahun. Ya, jadi sifatnya yang pertama memiliki pertumbuhan yang cepat ya. Lalu ketika kita melihat tekstur kayunya, memiliki tekstur kayu yang halus ya, sehingga para pengrajin furniture mulai tertarik ya, terutama untuk diolah menjadi bahan-bahan mebeler. Sehingga memang jati putih ini memiliki potensi yang luar biasa untuk dibudidayakan sebagai kayu pertukangan. Keunggulan yang ketiga bahwa tanaman Camelina arborina tahan terhadap serangga yang kerap menjadi hama pada tanaman jati atau Tectona grandis. Karena tahan terhadap serangan hama ini, kayunya relatif utuh ketika dipanen dan tidak banyak lubang-lubang ya. Jadi ada beberapa keunggulan terkait dengan Camelina arborea. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk tanaman jati ini atau jati putih ini memang apabila kita lihat banyak terdapat di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mari kita coba bicara soal budidayanya. Untuk budidaya tanaman jati putih, langkah yang pertama adalah seperti budidaya-budidaya lain sebenarnya yang sudah sahabat kebun berkah melihatnya di channel ini, yaitu menyiapkan bibit. Bibit untuk tanaman jati putih ini bisa kita kembangkan melalui biji maupun melalui stek batang ya. Untuk yang berasal dari biji, maka biji yang akan ditanam atau disemai haruslah dari tanaman yang sudah berumur tua, bisa 10 tahun lebih ya. Jadi apabila sahabat kebun berkah untuk menyiapkan bibit yang berasal dari biji, maka pilihlah atau perolehlah biji yang berasal dari tanaman yang sudah tua. Dan tentunya untuk menghasilkan bibit ini melalui semai yang berasal dari biji tadi, tentu kita juga akan memerlukan lahan untuk persemaian. Sebaliknya juga untuk yang tadi stek batang. Ya, kita semaikan dulu di persemaian dengan teknik-teknik yang sudah kita bahas di dalam budidaya-budidaya lain yang sudah diupload dalam video di channel Junediono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah, apabila sudah bibit sudah siap tanam, kira-kira tinggi semai jati putih sudah mencapai 40 cm dengan batang kokoh, media juga kompak, maka sahabat kebun berkah sudah siap memindahkan bibit jati putih ini ke
lokasi lahan yang sudah dituju untuk budidaya. Baik sahabat kebun berkah, langkah yang kedua adalah persiapan lahan. Pohon jati putih atau Camellia arborea akan cocok atau tumbuh optimal, bisa berproduktif optimal pada ketinggian antara 0 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut, yang artinya bisa tumbuh dari daerah pantai sampai dengan dataran tinggi. Nah, sehingga sahabat kebun berkah bisa mengecek lokasi atau lahan yang akan kita gunakan untuk budidaya jati putih. Untuk tanahnya sendiri, usahakan tanah bertekstur lempung atau tanah liat, atau tanah lempung berpasir. Tanaman ini juga bisa tumbuh pada tanah liat yang mengandung pasir ya, jadi lempung berpasir. Jati putih cenderung menyukai kondisi tanah yang kering, sehingga harus dihindari menanam jati putih pada tanah yang selalu tergenang air. Genangan air akan memacu pertumbuhan jamur yang bisa menyebabkan busuk akar. Curah hujan yang dibutuhkan untuk tumbuh optimal adalah kisaran 1.778 sampai dengan 2.286 meter per tahun, dan keasaman tanah atau pH tanah cenderung netral atau mendekati 7. Ya, itu adalah lokasi atau lahan yang akan kita gunakan sebagai lokus budidaya tanaman jati putih. Maka sahabat kebun berkah harus benar-benar memilih lokasi agar hasil yang ingin kita dapat, produktivitas tanaman jati putih menjadi optimal atau sesuai dengan keinginan kita. Sahabat kebun berkah, persiapan lahan juga kita bersihkan dari gulma-gulma, rumput-rumput ataupun kayu-kayu, tanaman-tanaman lain yang dinilai akan mengganggu pertumbuhan dari jati putih ini. Jadi selain kita menyiapkan lahan, ketinggiannya berapa yang optimal, tanahnya seperti apa, dan hal yang lain, maka kita juga harus membersihkan tanaman lain yang terasa nantinya akan mengganggu budidaya jati putih. Setelah itu kita juga harus menyiapkan lubang ya, menyimpan lubang tanam. Dan biasanya lubang tanam ini disesuaikan dengan bagaimana sahabat kebun berkah itu akan membudidayakannya. Rata-rata budidaya yang lubang budidaya yang dilakukan berukuran 40 kali 40 kali 40 cm. Ada juga yang membuat lubang dengan ukuran 50 kali 50 kali 50 cm. Setelah lubang kita buat, maka masukkan kompos atau pupuk kandang ya. Dan setelah kita masukkan kompos atau pupuk kandang, maka biarkanlah sampai kurang lebih seminggu. Nah, ketika sudah seminggu, maka proses penanaman akan kita lakukan. Baik sahabat kebun berkah, cara budidaya yang ketiga adalah penanaman. Seperti yang kami ceritakan tadi, bahwa lubang tanam
disesuaikan dengan kondisi polybag, sesuai dengan kondisi pola tanam yang akan dilakukan sahabat kebun berkah, maka silahkan ya, lubang tanam ini bisa berukuran 40 kali 40 cm, 50 cm kali 50 cm, atau bahkan ada yang bisa 30 cm kali 30 cm. Dan jarak tanam pun silahkan sahabat kebun berkah atur, karena bisa jadi sahabat kebun berkah akan melakukan penanaman dengan pola agroforestry, di mana penanaman agroforestry ini merupakan gabungan dari menanam tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, dan tanaman kehutanannya ini adalah tanaman jati putih. Ya, silahkan. Ada yang 4 kali 4, 5 kali 5, dan silakan 4 kali 4 meter atau 5 kali 5 meter silahkan. Namun memang apabila kita terlalu rapat ya juga tidak baik, karena nanti apabila pertumbuhan jati putih agak besar, tajuk-tajuknya terlalu rapat sehingga mengurangi produktivitas tanamannya, karena ada kompetisi ya, persaingan untuk mendapatkan cahaya sinar matahari, atau juga karena terlalu rapat juga ada persaingan untuk mendapatkan unsur hara. Jadi untuk jarak tanam ini jangan terlalu rapat. Ada yang bilang bahwa jangan menanam jati putih ini dengan jarak 2 meter kali 2 meter ya. Ada yang mengatakan begitu. Sahabat kebun berkah, penanaman juga seyogianya dilakukan pada awal musim penghujan ya, sehingga meminimalkan matinya tanaman karena kurang air. Kebutuhan awal untuk pohon jati putih yang baru ditanam memang cukup memerlukan banyak air, sehingga bila menanamnya di awal musim hujan, kita tentu akan berhemat tenaga dan biaya. Biaya untuk melakukan penyiraman. Sahabat kebun berkah, jangan lupa apabila sahabat kebun berkah akan menanam tanaman jati putih yang telah disemai tadi di persemaian, polybag ya, jangan lupa polybag dilepaskan ya, dilepas, jangan sampai menanam bersama polybag, karena apabila menanam bersamaan dengan polybag tentu akan mengganggu adaptasi dari akar ya. Jadi polybag dipisah. Apabila telah menanam, jangan lupa tanah galian dari lubang tadi diratakan dengan lubangnya ya. Jadi jangan lupa manfaatkan tanah yang dihasilkan dari proses pembuatan lubang, maka kita rapikan lagi. Dan jangan lupa siram bibit yang sudah kita tanam. Dan apabila untuk menjaga tanaman jati putih tadi yang telah kita tanam agar bisa tumbuh dengan tegak, maka kasihlah ajir. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, cara budidaya yang keempat atau langkah budidaya yang keempat adalah pemupukan. Pupuk yang paling baik memang digunakan pupuk organik ya, agar mengurangi pencemaran lingkungan. Pupuk organik itu bisa menggunakan pupuk kandang maupun kompos. Biasanya yang digunakan untuk pupuk organik ini adalah dengan dosis 3 ton per hektarnya. Namun silakan sahabat kebun berkah disesuaikan dengan kondisi kesuburan lahan yang dijadikan lokasi budidaya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah
Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Walaupun memang pemeliharaan ini juga termasuk pemupukan tadi ya, sahabat kebun berkah. Jadi kadangkala kita membahas terkait dengan pemeliharaan ini, termasuk di dalamnya adalah pemupukan. Ya. Untuk pemeliharaan dalam artian di luar pemupukan ini bisa dilakukan antara lain dengan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah penyiangan. Penyiangan ini dilakukan untuk menghilangkan gulma-gulma yang dirasa akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman jati. Ya, apabila di sekitaran tanaman jati putih tadi terdapat gulma atau rumput atau tumbuhan yang lain yang akan berpotensi mengganggu pertumbuhan dari jati putih, maka disiangi atau dihilangkan. Ini adalah pemeliharaan dengan cara menghilangkan gulma. Terus yang kedua adalah pemeliharaan dalam artian menjarangi ya. Menjarangi tanaman jati putihnya itu sendiri. Penjarangan ini perlu dilakukan agar tanaman-tanaman yang baik, tanaman-tanaman yang tumbuh dengan produktif, dipelihara sampai dengan panen. Namun tanaman-tanaman yang dirasa kerdil, tidak baik pertumbuhannya atau bahkan terkena penyakit, maka ini yang ditebang. Dan penjarangan ini selain sebagai bentuk pemeliharaan juga bisa menjadikan prapanen ya, karena mungkin bisa jadi jati putih yang ditebang itu sudah laku dijual. Nah, bisa jadi. Pemeliharaan yang kedua juga bisa, yang ketiga ya, tadi penjarangan, ada pruning. Pruning di sini adalah pemangkasan cabang yang dirasakan mengganggu pertumbuhan. Jadi apabila sahabat kebun berkah merasakan bahwa cabang-cabang tadi mengganggu di dalam persaingan mendapatkan sinar matahari, maka silakan bisa di pruning atau bisa dipangkas. Itu adalah kegiatan-kegiatan di dalam pemeliharaan. Jadi sahabat kebun berkah tadi, pemupukan juga bisa masuk di dalam tahapan pemeliharaan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dengan dilakukan tahapan-tahapan budidaya jati putih tadi, maka diharapkan 10 tahun mendatang atau 15 tahun mendatang bisa kita panen kayu jati putih ya, dengan harapan kita sudah bisa memanen tanaman jati putih. Dan di dalam melakukan pemanenan tadi, kita sebenarnya berharap bahwa kayu yang dihasilkan adalah kayu yang benar-benar laku, benar-benar memiliki daya jual yang tinggi. Maka dari itu, di dalam melakukan pemanenan pun harus hati-hati, baik cara penebangannya maupun cara pengolahannya nanti. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan budidaya tanaman jati putih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat
kebun berkah semua, dan silahkan apabila ada pertanyaan, bila ada hal-hal yang memang bisa kita diskusikan, bisa ditulis pada kolom komentar. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam bertani, dan jangan lupa subscribe, tonton, dan share ke kawan-kawan sahabat kebun berkah lainnya, sehingga bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.